Kita semua punya hak yang sama untuk berpendapat. Silakan saja. Tapi saya sarankan kepada saudara untuk mencari data-data supaya argumen saudara itu berbobot karena berdasarkan data-data. Ya, jangan hanya karena merasa dengki, merasa tersaingi, karena saya kira Anda adalah pendukung Bapak SBY atau mungkin Anda adalah oknum Partai Demokrat mungkin yang berkomentar di sana. Nggak apa-apa, namanya kita ini negara demokrasi, jadi silakan saja berpendapat. Tapi sekali lagi, lengkapilah dengan data-data, lengkapilah argumenmu itu dengan data-data. Mangkraknya proyek Hambalang dan 7 rapor merah SBY. Masih bisa bilang, saya kurang apa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memajang dan membanggakan dirinya. Lucu, ini penghargaan dikarang-karang sendiri, dapat sendiri dari dia sendiri, dan dibangga-banggakan sendiri, dipamer-pamerkan sendiri. Lucu, Bapak gitu loh. Bapak juga pernah loh melakukan kesalahan, ya. Nggak semua yang Bapak itu sempurna. Saya mengingatkan, kalau benar Bapak itu memimpin Indonesia itu baik, ya, dan kinerja Bapak betul-betul memuaskan masyarakat dan semuanya berjalan baik seperti yang Bapak katakan selama ini, tidak akan mungkin suara Demokrat itu merosot tajam di 2019. Zaman SBY, kader-kader Demokrat itu merasa mendapatkan peluang untuk korupsi, sehingga mereka korupsi nggak kecil, sekalian gede-gedean. Ya, nah kenapa kemudian kami tertangkap oleh KPK pada waktu itu? Dia tanyakan saja pada Pak SBY. Ya, kenapa mereka bisa ditangkap? Mungkin Pak SBY juga memberikan peluang. Ya, silakan KPK masuk kepada Partai Demokrat untuk bisa melihat di mana korupsinya mereka. Bahkan hal itu sebenarnya Pak SBY sebagai pimpinan partai, mungkin dibilang sebagai pemilik Partai Demokrat pada waktu itu, kenapa kok lebih senang slogan katakan tidak pada korupsi, tapi tidak membangun dulu perilaku anti korupsi di partainya sendiri. Sampai ketua umum loh, Anas Urbaningrum ditangkap korupsi pada waktu itu dengan nilai yang nggak kecil juga. Nah, kegagalan Pak SBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam Partai Demokrat itu saja sudah kelihatan. Partai Demokrat yang begitu kecil saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini? Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana. Karena Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya, yang membuat bahkan orang-orang partainya memanfaatkan peluang itu untuk korupsi besar-besaran, merampok negeri ini sebanyak-banyaknya. Membahas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yakni mantan Presiden Indonesia yang mengundurkan diri selama 2 periode, selalu menarik. Termasuk yang belum lama ini beredar, ramai dibicarakan setelah Pak SBY kurang lebih bertanya, dulu saya memimpin kurang apa? Sungguh kurang elak rasanya bertanya seperti itu. Apalagi sebagai mantan presiden, ada cukup banyak kasus mencolok yang tak bisa ditutup-tutupi, yang bisa dianggap sebagai kegagalan SBY selama menjadi RI 1 sebelum ditahan oleh seorang Joko Widodo. Mangkraknya proyek bangunan di Hambalang yang kerap disebut Candi Hambalang oleh netizen menjadi bukti yang tak terbantahkan. Belum lagi soal fakta beberapa kader Partai Demokrat yang terseret kasus korupsi, menjadi sindiran yang tak pernah habis, karena waktu itu cukup masif menyebarkan iklan bernada kampanye partai dengan slogan "Katakan tidak pada korupsi". Slogan yang lantas diplesetkan menjadi "Katakan tidak padahal korupsi", untuk memberi sindiran telak pada pemerintahan SBY, terutama partai politiknya, yang kadernya malah terseret kasus korupsi yang merugikan negara. Sekadar menambahkan, Setara Institut pernah memberi catatan beberapa hal yang menjadi rapor merah selama SBY menjadi Presiden RI. Antara lain, 1.
SBY gagal mencegah tindak pidana korupsi yang mengakar di Indonesia. 2. SBY gagal dalam toleransi terhadap perbedaan seperti kasus Ahmadiyah, di mana SBY malah menerbitkan SKB 3 Menteri. Yang ketiga, SBY gagal terkait penegakan HAM. 4. SBY kerap membuat pernyataan dirinya terancam yang mempermalukan intelijen. 5. SBY tidak serius soal pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan tambang. Terdapat komersialisasi kesehatan dan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan. Yang keenam, SBY gagal menunjukkan ketegasan terkait Freeport dan Newman, yang sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY tidak kunjung membangun smelter. Yang ketujuh, SBY gagal di sektor pendidikan dengan adanya kasus korupsi di lembaga pendidikan, perlawanan kurikulum 2013, dan lunturnya keragaman di sekolah. Silahkan menilai sendiri berdasarkan penilaian setara institut tadi. Yang jelas, terkait perkara korupsi, toleransi, dan baper, menurut saya perlu diberi catatan tebal mengenai kekurangan ayahanda dari Mas AHY dan Mas Ibas ini sebagai Presiden RI selama 10 tahun. Memang beliau kerap mendapatkan penghargaan, bahkan tingkat internasional. Namun faktanya di dalam negeri masih terlalu banyak masalah yang menunjukkan kurangnya kapabilitas SBY sebagai Presiden RI. Saya nggak bisa banyak komentar, tapi cukup miris melihat pola tingkah keluarga Cikeas ini setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden. Sebagai mantan kepala negara yang baru saja menyelesaikan pertemuan, seandainya dia bisa lebih elegan dalam menanggapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam negeri ini, juga hal yang menyangkut kepentingan keluarganya. Masa sedikit-sedikit baper, mulai dari orang tua sampai anaknya. Oh iya, satu lagi, khususnya terkait mengelola perasaan dan menanggapi serangan terhadap pribadi. Sebaiknya SBY jangan pernah membandingkan dirinya dengan Joko Widodo, karena perbandingannya bagai langit dan bumi. Jejak digitalnya sangat jelas, publik juga bisa menyimpulkan. Jadi rasanya tidak perlu sampai Seaward kirim detektifnya untuk membahas hal ini, bukan? Akhirnya datanglah Pak SBY. Buktikan bahwa sebagai petinggi militer yang pernah 10 tahun berkuasa sebagai Presiden RI, penampilan pribadi Anda seperti deretan penghargaan yang pernah Bapak terima pada masa lalu. Kalau memang hebat, bantulah negeri ini dengan tindakan nyata, solutif, dan sasaran tepat dari hasil pemikiran brilian Bapak. Juga lewat partai politik di mana Bapak masih punya pengaruh kuat di dalamnya. Beri dukungan kepada Presiden RI yang sekarang. Jangan malah merecoki Pak Jokowi dengan hal-hal yang saya rasa kurang bermanfaat.